rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha jalla wa ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengantar dari pembahasan akidah, ya, dari pembahasan kitab yang ditulis oleh Imam Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani, atau dikenal dengan Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah. Ya, namun sebagaimana kita ketahui, ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, kita sampai sekarang masih membahas pengantar ilmu akidah, pengantar ilmu akidah. Baik. Di pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan satu di antara sekian asas-asas, dasar-dasar yang salafus soleh, ya, berpijak di atas dasar tersebut di dalam memahami akidah. Di dalam memahami akidah. Asasiyatun muhimmatun fi dirasatil aqidatil islamiyah qama 'alaiha salafus salihu wa khalafuhum. Jadi asas-asas penting, dasar-dasar penting di dalam mempelajari akidah Islam yang dilakukan oleh salafus saleh dan orang-orang setelah mereka. Ya, ini penting sekali, ya, supaya kita tahu bagaimana cara untuk belajar akidah yang benar. Ya, karena jika seorang mempelajari akidah dengan salah, maka dia tidak akan memahami akidah sebagaimana dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dia akan memahami akidah dengan model sendiri, dan ini yang kemudian menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat di tengah umat ini, ya, karena orang memahami akidah dengan modelnya sendiri. Kenapa? Dia tidak memahami dasar-dasar salafus saleh, para pendahulunya, di dalam mempelajari akidah Islam, dalam mempelajari akidah Islam. Sehingga ada yang belajar akidah Islam tapi dengan model, ya, tasawuf, ya, dari kalangan orang-orang sufi. Ada juga yang belajar akidah Islam dengan model orang-orang mutakallimin, ahli kalam, ya, dengan ilmu filsafat. Nah, ini semua adalah kekeliruan di dalam memahami akidah. Taib. Ini disebabkan karena mereka tidak mempelajari dasar-dasar penting di dalam pembahasan ilmu akidah. Ya, dasar yang pertama sudah kita sebutkan kemarin, ya, di pembahasan kita, dan ini juga belum selesai, masih panjang pembahasan kita, yaitu bahwa salafus soleh, para pendahulu kita, mereka di dalam mempelajari akidah berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, di sini disebut as-sunnah, sunnah yang sahih, karena ada sunnah atau hadis yang tidak sahih, dan itu tidak bisa dijadikan dasar di dalam mempelajari akidah, ya, dan tertolak dalam pembahasan akidah karena dasarnya sudah lemah. Baik, pegangannya sudah lemah. Ya. Nah, ini dilakukan kapan? Fi kulli qadiyatin min qadayal aqidah wa ghairiha. Ini dilakukan pada setiap permasalahan pembahasan dalam masalah akidah, pada setiap pembahasannya. Kemudian yang terakhir disebutkan wal i'tisamu biha.
kemudian berpegang dengan dasar tersebut, dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, sebagian ayat-ayatnya sudah kita sebutkan di pembahasan sebelum kita atau sebelum ini, ya kan? Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 31 sampai 32. Kemudian surah Nisa ayat 65. Ya kan? Kemudian surah An-Nisa ayat 14 dan 13. Lalu surah juga An-Nisa ayat 105. Ya. Kemudian surah Al-Maidah ayat 92. Nah, ini sudah kita bahas ya di pertemuan kita sebelumnya. Sekarang ayat 24. Surah Al-Anfal ayat 24. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih dalil yang menunjukkan wajibnya seorang membangun akidahnya di atas Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa 'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun wa annahu ilaihi tuhsyarun." Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Sambutlah panggilan Allah dan panggilan Rasulullah idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian lima yuhyikum, terhadap apa yang menghidupkan kalian. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman agar mereka menyambut panggilan Allah, menyambut panggilan Rasulullah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka dengan sebuah perintah di dalam Al-Qur'an, maka mereka bersegera untuk melaksanakan perintah itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dengan sebuah larangan di dalam Al-Qur'an, maka mereka segera meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mengikuti sesuatu, melaksanakan sesuatu di dalam hadis, maka kita lakukan, kita laksanakan. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita untuk melakukan sesuatu dan disebutkan dalam hadis yang sahih, maka kita tinggalkan. Maka kita tinggalkan. Ya? Baik. Dan banyak hal yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, terutama dalam masalah akidah. Seperti contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu, tapi Allah itu mendengar dan Allah juga melihat. Jadi Allah di sini ingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sesuatu. Maka untuk bisa memahami Allah itu mendengar, Allah itu melihat, yang pertama yang kita lakukan adalah tidak melakukan tamtsil atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak melakukan tashbih, ya, yaitu menyamakan atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Namun bukan berarti kita menolak Allah punya sifat yang sama namanya dengan sifat makhluk. Seperti disebutkan wa huwas samiul basir, Allah itu mendengar dan Allah Maha melihat. Berarti makhluk mendengar, Allah juga mendengar, makhluk melihat, Allah juga melihat. Cuma di awal Allah sudah sebutkan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Maka untuk menyatakan Allah mendengar, ya, maka tidak boleh ada tergambar dalam diri kita Allah sama dengan makhluk. Seperti misalnya sebagian yang dilakukan oleh orang-orang yang, ya, kadang orang itu sudah viral, ya, terlanjur viral. Disebutkan dia bilang, ketika kita katakan Allah di atas arsy katanya, nanti Allah seperti Angry Bird misalnya. Nah, ini kan kenapa bisa terjadi begitu? Akhirnya dia tolak Allah di atas arsy. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena awalnya memang dia sudah menyamakan. Itu yang terjadi. Jadi syaratnya untuk mengimani apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan mengimani sifat-sifat Allah,
yang disebutkan oleh Nabi SAW, syaratnya jangan samakan Allah dengan sesuatu. Kenapa kita menolak Allah punya tangan? Kenapa coba? Karena diawali dari menyamakan tadi. Diawali dengan dalam pikiran kita, kalau Allah punya tangan nanti sama dengan makhluk. Nah itu. Akhirnya kita mengatakan Allah nggak punya tangan. Padahal jelas Allah sebutkan, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Jelas ini? Ya. Kenapa mereka mengatakan Allah tidak punya penglihatan, pendengaran? Menurutnya nanti sama dengan makhluk. Nah ini. Karena awalnya memang sudah menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya dia tolak. Dia tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Tentang Allah turun ke langit dunia. Kenapa dia tolak? Padahal jelas dalam hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Nabi sebutkan itu dalam hadis yang sahih. Kenapa dia tolak? Karena dia samakan dengan makhluk. Kalau Allah turun nanti sama dong dengan makhluk itu. Akhirnya dia tolak. Jadi syaratnya supaya kita tidak menolak, jangan menyamakan Allah dengan sesuatu. Nah, ini perintah Allah. Seorang ahlu sunnah, ya kan? Ketika Allah memerintahkan laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan sesuatu pun, maka dia tidak akan samakan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang pun. Baik, nah itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Dan ketika Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia, ya sudah kita terima Allah turun ke langit dunia. Masalahnya di mana? Ya kan? Kenapa harus dirubah? Yang turun di situ bukan Allah. Yang turun adalah apa? Yang turun adalah kasih sayang Allah, kata mereka. Kenapa bukan Allah? Nanti sama dengan makhluk. Nah ini tadi, karena mereka sudah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah untuk tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kewajiban kita yaudah, kalau misalnya disebutkan apa dalam Al-Quran, disebutkan apa dalam hadis, udah itu aja kita percaya. Cuma kalau dia berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya kita jangan melakukan tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk atau merupakan Allah dengan makhluk. Insyaallah mudah ya. Taib. Nah, kemudian disebutkan di sini apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian pada perkara yang bisa menghidupkan kalian, maka ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah itu perkara yang bisa menghidupkan roh kita. Ya, itu menghidupkan roh kita. Taib. Jadi seorang yang memenuhi panggilan Allah, maka sebenarnya orang itu sedang mencari kehidupan yang sebenarnya. Orang yang tidak memenuhi panggilan Allah, maka sesungguhnya orang itu telah membunuh dirinya sendiri. Al-Quran dan Sunnah adalah kehidupan. Siapa yang setiap hari mereka berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan terasa hidup. Ya, akan hidup dia. Taib. Kemudian disebutkan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah memisahkan antara seorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan dialah Allah ya yang kalian akan dibangkitkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat ini surah apa tadi? Surah Al-Anfal ayat 24 menerangkan kepada kita untuk mengikuti apa yang dipanggilkan oleh Allah untuk kita. Ya. Jadi setiap ada dalam Al-Qur'an kita ikuti, apa dalam hadis kita ikuti. Baik. Kemudian ayat yang lain surah Al-Anfal ayat 46. Allah berfirman, wa atiullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Di sini sudah jelas ya, taati Allah, taati Rasul. Ini ayat sebenarnya sering ya, kalimat-kalimat taat kepada Allah, taat pada Rasul itu sering, dan kita semua sepakat itu. Tapi itu tadi, dalam beberapa hal kita sering sekali tidak percaya, atau mungkin karena kita tidak tahu. Contoh misalnya, seperti sekarang yang banyak terjadi, ya kan? Adanya demonstrasi di mana-mana, ya, membeberkan kesalahan pemerintahnya, memberi nasihat pada pemerintah dengan
Cara demonstrasi. Kita nggak usah bicara kerusakan yang ditimbulkan. Oh, banyak sekali. Miliaran, mungkin puluhan miliar kerugian yang diterima oleh negeri ini. Ya, dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, taib. Nah, sekarang kita perhatikan. Allah atau Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abil Qasim, atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang saya kenal atau saya ingat. Di situ Nabi SAW beliau memberikan nasihat kepada sahabatnya. Memberikan nasihat. Kata Nabi, "Man arada ayyam soha li dhi sultanin." Siapa yang ingin, kata Nabi, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang punya kekuasaan, pemerintah. Siapa yang ingin melakukan itu? Fala yubdihi ala niatan. Maka jangan dia beberkan terang-terangan. Ingat nasihat Nabi. Sisa kita mau percaya enggak? Ya kan? Sisa kita mau percaya enggak? Jadi kata Nabi, jangan kamu beberkan terang-terangan. Kalau kamu ingin memberi nasihat kepada pemimpin kalian, jangan kalian beberkan terang-terangan. Falyakhud yadahu, hendaklah dia pegang tangannya. Ya, fa yakhlu bihi, lalu dia bersendirian. Baru dinasihati. Fa idza qabila fadzaka, kalau misalnya nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan. Wa illa qad adda alaihi. Kalau misalnya tidak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Itu. Dan ini dilakukan oleh sebagian para ulama kita. Banyak yang melakukan itu. Ya. Sebagian ulama kita kadang bersendirian dengan pemerintah, dengan pemimpin, lalu dia memberi nasihat, berbisik-bisik. Ini nasihat Nabi. Nah, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul, taati Allah dan taati Rasul, ati'ullah wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Cuma itu tadi, kita kadang kurang percaya dengan itu. Ya, kita kurang apa? Kurang percaya dengan itu. Bahkan Nabi sebutkan akan nanti muncul pemimpin-pemimpin yang kejam, pemimpin yang hatinya seperti hati syaitan yang ada dalam diri manusia, ya kan? Kemudian kata Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sikap kami ketika kami bertemu dengan pemimpin seperti itu?" Maka Nabi SAW tetap mengatakan, "Isma'u wa ati." Ya, dengarkan dan taat kepada. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan nasihat Nabi kepada kita. Apa yang terjadi? Kebaikan yang banyak ketika terjadi. Bukan berarti kita tidak boleh memperbaiki kesalahan pemimpin, tapi kita melakukannya dengan benar. Ya, niat yang benar tapi dilakukan dengan cara yang salah, maka perbuatan itu menjadi salah. Perbuatan menjadi apa? Menjadi salah. Contoh misalnya ada orang ingin memberi nafkah kepada keluarganya tapi dengan cara mencuri. Memberi nafkah itu niat benar, bagus, sepakat semua, boleh. Tapi caranya salah, dia mencuri. Maka niatnya yang benar tadi pun menjadi salah. Sama dengan misalnya ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, Masya Allah, itu bagus, niat yang bagus. Kita tidak salahkan niat seperti itu, ya, demi kebaikan semuanya. Tapi hendaklah dibarengi dengan cara yang benar, sebagaimana Nabi membimbing kita, sebagaimana Nabi Muhammad membimbing kita. Baik. Jadi sekali lagi, ini satu sampel, satu contoh dari sekian banyaknya contoh di mana perintah Allah dan perintah Rasulullah selalu kita abaikan, kita tidak peduli, dan kita terlalu yakin dengan ide-ide kita sendiri. Maka ini harus sering kita baca ayat-ayat seperti ini. Ati'ullah wa rasulah. Taati Allah dan taati Rasulnya. Wala tanaza'u. Jangan kalian berpecah-pecah. Inilah yang menyebabkan perpecahan. Apa yang menyebabkan perpecahan? Tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tidak mungkin seluruh dunia atau seluruh orang itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasti ada sebagian yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, la yazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada dari kalangan umatku ini, kata Nabi SAW, dhahirina alal haq, mereka tetap di atas kebenaran. Masya Allah. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidak membahayakan mereka
orang yang mencela mereka dan mengejek mereka. Mereka tetap di atas kebenaran. Jadi di kalangan umat ini pasti ada yang di atas kebenaran. Nah, kalau misalnya kita tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, pasti pecah. Inilah penyebab perpecahan. Ketika ada orang tidak mau taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham sudah? Itulah terjadi perpecahan. Nah, kenapa perpecahan, perselisihan ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wala tanaza'u wa tafshalu. Jangan kamu berpecah, berselisih, karena itu akan menyebabkan kamu terpecah-pecah. Fatafshalu, terpecah-pecah. Perselisihan menyebabkan perpecahan. Perselisihan disebabkan orang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah dan Rasulnya telah atur semua perkara, semua masalah. Ya, taib. Kemudian apa yang terjadi? Ketika perpecahan terjadi, jadi diawali pertama gini. Kita start dari level 1 dulu. Level 1-nya itu adalah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu level 1. Naik ke level 2. Terjadilah apa? Perselisihan. Setelah terjadi perselisihan, naik ke level 3, terjadilah perpecahan. Setelah terjadi perpecahan, apa yang terjadi? Watadhabari hukum. Dan itu akan menyebabkan kekuatan kalian menjadi hilang. Hilanglah kekuatan. Hilanglah apa? Kekuatan. Kalau hilang kekuatan, kita menjadi lemah. Kelemahan kita inilah yang dimanfaatkan oleh musuh. Kelemahan kita ini yang dimanfaatkan oleh musuh. Makanya ketika menyelesaikan sebuah masalah, jangan dari hawa nafsu kita, tapi hendaklah merujuk bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajar terjadi seperti itu ketika seorang itu memperturutkan hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia tidak belajar Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika dia tidak belajar Al-Quran dan Sunnah, sudah ya? Hilang kekuatan. Oleh karena itu, perhatikan ini. Jadi berapa level tadi? 4 level. Level pertama, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Naik ke level kedua, terjadi perselisihan. Naik level ketiga, perpecahan. Naik ke level keempat, hilangnya apa? Kekuatan. Hilang persatuan, hilang kekuatan. Terjadi atau tidak? Terjadi. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bagi orang yang masih taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah sebutkan, wasbiru, sabarlah kalian. Dibilangi antek-antek pemerintah lah, ya kan? Dibilangi tidak mau menghilangkan kemungkaran lah, tidak nahi mungkar, ya kan? Seperti itu. Apa Allah bilang? Wasbiru, sabarlah kalian. Hafalin ayat. Hafalin ayat. Surah Al-Anfal ayat 46. Wasbiru, sabarlah kalian. Sabar maksudnya apa? Sabar di atas Quran dan Sunnah. Bagaimana Quran dan Sunnah membimbing kita, maka begitulah kita sabar. Kenapa sabar? Ya ini tadi, akan banyak orang yang mencerca. Kita aja waktu mahasiswa kalau nggak turun demo, ya kan? Waduh, kita jadi kayak makhluk planet. Semua orang lihat, kamu nama nggak demo kamu ya? Iya, akan aneh gitu. Sabar. Justru kita sabar. Sama sekarang masalah pandemi, ya kan? Masalah pakai masker, masya Allah. Itu mulai orang sudah di mana-mana sudah nggak pakai masker sudah ya. Padahal ada perintah dari pemerintah kita untuk melakukan itu. Bahkan saya pernah masuk sebuah masjid sendirian, saya pakai masker. Jadi saya malu gitu. Saya yang ikuti aturan pemerintah, tapi saya malu. Ya, oleh karena itu Allah perintahkan apa? Wasbiru, sabarlah kalian. Sabar kita. Tidak usah dengar berita-berita dari luar yang mengajak kita untuk apa? Selalu berselisih dengan pemerintah. Ciri Ahlus Sunnah adalah ketaatan dia kepada pemerintah dalam perkara-perkara kebaikan. Dalam perkara kebaikan. Itu ciri dari Ahlus Sunnah. Nah, itulah ciri kita. Maka jangan dihilangkan ciri ini.
Tetaplah taat kepada pemerintah dalam kebaikan. Apa yang Allah sebutkan? Wasbiru. Kemudian Allah menghibur kita. Sabar itu berat atau enggak? Berat. Sabar itu berat. Coba bayangkan satu masjid misalnya, nggak ada yang pakai masker, padahal pemerintah anjurkan pakai masker. Kita sendiri pakai masker. Berat nggak? Berat. Kita yang sudah cocok dengan aturan, kita lihat sana sini, kanan kiri. Wah, saya sendiri nih. Malu kita. Hanya pelan-pelan lepas juga gitu kan. Malu kita, akhirnya dilepas juga. Ahlussunnah harusnya tetap konsisten, tetap pakai. Oleh karena itu, karena sabar ini bukan perkara yang ringan, dia perkara berat. Allah sebutkan di akhir ayat, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang sabar. Jika kita sabar di atas ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah bersama kita. Itu. Mau bersama Allah enggak? Nah, syaratnya untuk bersama Allah apa? Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Itu. Kalau sabar di atas ketaatan kepada Allah, maka kita bersama Allah. Kalau kita tidak sabar di atas ketaatan kepada Allah, Allah tidak bersama kita. Ditinggalkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Bukan sabar melakukan pelanggaran kepada Allah. Allah suruh taat, dia nggak taat. Dia bilang, "Oh, ini perjuangan." Anda melakukan perkara yang Allah sebutkan, ya, bahwa perbuatan Anda menentang sesuatu yang Allah perintahkan untuk taat. Ya itulah. Oleh karena itu apa yang terjadi? Ya terjadilah apa yang terjadi. Kerugian luar biasa. Ya, bahkan ada yang meninggal dan seterusnya, tertumpah darah. Dan itu melanggar lagi yang lainnya lagi. Ya kan? Melanggar apa? Mengganggu kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, merusak kehormatan kaum muslimin. Oh, banyak sekali pelanggaran terjadi. Itulah pelanggaran. Satu dilakukan, akan muncul pelanggaran-pelanggaran yang lebih banyak lagi. Belum lagi ucapan-ucapan yang tidak diingkari dari ucapan kejelekan terucap oleh seseorang. Misalnya ada banyak orang di situ. Satu sebagai orang yang vokal misalnya, dia berbicara kasar dan seterusnya. Yang lain membiarkan saja. Padahal kemungkaran jelas di depan matanya. Ya, kemungkaran jelas di depan matanya, dia ingkari. Wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian berada di rumah kalian. Tapi apa yang terjadi? Malah diperintahkan untuk turun ke jalan. Allah bilang di rumah kalian, kita bilang ayo ke jalan. Terus siapa mau diikuti? Bukankah ini kemungkaran? Bukankah ini sebuah kemungkaran? Ya, berteriak-teriak mereka, padahal wanita disuruh memelihara ucapannya. Subhanallah. Nah, itulah yang terjadi. Dari awalnya satu, merambat menjadi banyak. Inilah bahayanya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini sekali lagi juga satu sampel. Dari sekian banyaknya sampel contoh tentang ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya. Juga termasuk dalam masalah yang sedang kita bahas sekarang, masalah akidah. Oleh karena itu dalam masalah akidah sama seperti ini. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berselisih. Karena perselisihan membuat jadi perpecahan. Ya, perpecahan akan menghilangkan kekuatan. Karena perpecahan akan menimbulkan permusuhan. Kemudian sabar kalian gitu. Karena Allah bersama orang sabar. Juga dalam masalah akidah harus begitu, sabar. Harus apa? Sabar. Jelas insyaallah? Baik. Ini surah Al-Anfal ayat 46. Kemudian dalam surah yang lain, surah An-Nur ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin." Ucapan orang-orang beriman itu hanyalah ya, idza du'u ilallahi wa rasuli, ketika mereka dipanggil menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasul, dipanggil untuk ikut Allah, taat kepada Rasul, liyahkuma bainahum, untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kalangan mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na, untuk mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Anggaplah ini kita beda pendapat nih. Kita koar-koar mengumbar kejelekan pemerintah. Ya, boleh atau enggak? Satu bilang boleh. Satu bilang tidak.
Ya udah, ayo kita selesaikan dengan nasihatnya Rasulullah. Sudah kita sebutkan tadi nasihatnya. Untuk memberikan nasihat kepada pemerintah dengan apa? Diam-diam, tidak diumbar, tidak diekspos keluar. Nah, itulah. Jadi disebutkan di sini, orang beriman itu ketika diajak, ayo ikut nasihatnya Rasulullah. Dia bilang apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Udah. Anggaplah kita lagi semangat-semangatnya menjelekkan pemerintah. Mungkin di mimbar, mungkin di tulisan, mungkin di jalan dan seterusnya. Tiba-tiba kita dengarkan hadis ini, ada yang bilang sama kita, ada hadisnya Nabi begini loh. Gimana? Gini. Oh ya. Maka orang beriman langsung dia tinggalkan itu. Dia akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Tidak ada bantah-bantahan lagi. Kalau hadis sudah benar, kata Imam Syafi'i, man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ayyadaha liqaulin akhar. Itu kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Apa kata beliau? Jika sunnah Rasulullah sudah nampak jelas di depan seseorang, nampak jelas sunnah, oh sunnahnya Nabi begini, perintah Nabi begini, perbuatan Nabi begini, jelas nampak di depan dia, tidak halal bagi orang itu meninggalkan sunnah cuma gara-gara mengikuti pendapat orang lain. Walaupun orang itu berilmu, apalagi kalau orang itu benar-benar tidak paham tentang agama, maka tidak layak untuk diikuti. Untuk meninggalkan apa? Sunnah. Kata Imam Syafi'i, la yahil, tidak halal. Tidak halal bagi dia meninggalkan sunnah cuma gara-gara mengikuti pendapat orang lain. Kita kan gitu, ada sunnah nggak peduli, ya, ada sunnah tidak peduli. Seakan-akan kita tidak merasa bahwa suatu saat akan kita dimintai pertanggungjawaban. Kalau sekarang misalnya kita ditanya oleh seseorang, kamu juga yang tidak protes kepada pemerintah, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita jawab, iya, saya akan dimintai pertanggungjawaban karena saya nggak protes. Tapi saya punya jawaban. Jawabannya sabda Rasulullah yang kita sebutkan tadi. Itu jawabannya. Ya. Oleh karena itu semua orang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hendaklah seorang benar-benar ketika melakukan sesuatu punya dasar yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Jadi apa jawaban mereka ketika diajak, ayo ikut Allah, ayo ikut Rasul. Allah berfirman begini loh, Rasulullah bersabda seperti ini loh, ya kan? Apa jawaban dia? Ayyakulu sami'na wa ata'na. Dia mengatakan, saya dengar, kami dengar, dan kami taat. Bukan cuma didengar, tidak taat. Dengar, taat. Bukan cuma taat, tapi dengar. Oh, dia dengar, taat. Berarti ketaatannya di atas ilmu. Ya, bukan saya tidak suka mencela pemerintah karena memang saya tidak suka, bukan itu, tapi memang karena perintah Nabi, karena perintah Rasul gitu. Akhirnya dia tidak lakukan. Jadi sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat, atau kami dengar kami taat. Ketaatan dia dibangun di atas apa yang dia dengar dari ilmu agama. Berarti ketaatannya di atas ilmu. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang yang menang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu yang menang. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya. Saya cuma kasih contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ya supaya kita mudah ngerti. Ya kan? Ini kejadian yang kita lihat supaya kita mudah ngerti. Ini salah satu contoh bagaimana ketaatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk lagi pada ayat yang lain lagi yang sama untuk mengajak kita semua taat kepada Allah dan taat pada Rasul ya dalam masalah akidah. Ingat ya, pembahasan kita akidah, dalam masalah akidah. Baik. Dan dalam masalah yang lainnya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36. Insyaallah ini sudah berapa status kalau kita jadikan status ya di media sosial ya. Satu ayat satu jelaskan sedikit ya. Satu ayat satu jelaskan, Masya Allah. Ya, baik. Kita ayat selanjutnya surah apa tadi? Al-Ahzab ayat 36. Tulis aja gitu. Nanti di rumah ditulis ayatnya ya. Baik, di rumah ditulis ayatnya, dibaca, paham. Kalau bisa hafal, maka itu lebih bagus. Paling tidak paham pernah baca.
Ya kan? Nah, jangan cuma ikut taklim kemudian tidak ada yang kita bawa gitu. Ya udah, kita hafal ini atau kita paham ini, setelah itu sudah. Kita bisa hafal, nggak bisa ya, penting kita sudah paham. Baik, kita masuk pada surah apa? Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidak pantas orang beriman laki-laki maupun perempuan, tidak pantas. Tidak pantas apa? Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebuah perkara, nah ini perkara apa saja Allah sudah tetapkan, ini masalahnya, perkaranya begini-gini, Allah sudah pilihkan kita, gini caranya, Allah sudah tetapkan, Nabi sudah pilihkan kita, begini caranya, ya kan, gini cara sholat, gini cara wudhu, gini cara berakidah, ini yang harus kamu lakukan, sudah Allah dan Rasulnya putuskan. Kemudian mereka masih memiliki pilihan yang lain min amrihim, dari perkara mereka. Masih punya pilihan lain. Kan tidak harus itu yang saya ikuti. Nah, gitu. Akhirnya dia ikut pilihan yang lain. Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, sebuah pilihan, tapi mereka memilih pilihan yang lain. Allah sebutkan tidak pantas orang beriman begitu modelnya. Orang beriman itu kalau ada Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara, dia sudah, Allah dan Rasulnya sudah pilihkan, ini loh pilihan yang kamu harus lakukan, maka itu yang dia pilih. Kalau dia masih memilih yang lain, Allah katakan, maka nali mu'minin wala mu', tidak pantas orang beriman laki-laki perempuan seperti itu. Berarti apa? Tidak ada jalan lain kecuali menerima apa yang sudah Allah dan Rasulnya pilihkan untuk kita. Ya kan? Anggap saja berdakwah, ada dakwah dengan cara begini. Nah, kita lihat bagaimana Allah dan Rasulnya mengajari kita berdakwah. Pilih, itulah yang kita pilih. Ya kan? Ada yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala di atas, di mana-mana, di mana? Ya, Allah sudah pilihkan kita. Ya, disebutkan Allah di atas arsy. Maka itu yang kita pilih, yang lain. Ya, kita tidak pilih yang lain. Baik. Kemudian di akhir ayat disebutkan, wa may ya'sillaha wa rasulah. Nah, ini. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya? Artinya, orang yang tidak mau mengambil pilihan Allah dan Rasulnya, maka dia durhaka. Dari sisi mana kedurhakaannya? Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah dipilihkan kok, kita masih pilih yang lain. Seakan-akan kita mengatakan pilihan Allah nggak bagus untuk saya. Ya, ini agama cuma cocok di zaman onta, zaman sekarang nggak cocok. Nah, Allah sudah pilihkan, Allah pilihkan Islam untuk kita. Ketika disebutkan kalimat Islam, masuk di dalamnya pembahasan sunnah. Allah sudah pilihkan kepada kita sunnah. Allah pilihkan kepada kita Nabi, panutan. Jangan pilih panutan yang lain. Panutan kita adalah Rasulullah. Bagaimana beliau, begitu kita. Itu. Makanya disebutkan wa may ya'sillaha wa rasulah. Jangan kalian durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jangan. Kenapa? Faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan tersesat dengan kesesatan yang jelas. Bukan kesesatan samar-samar. Jelas tersesat. Jelas dia tersesat. Dari mana jelasnya? Jelas. Durhaka kepada Allah dan Rasulnya, gimana tidak tersesat? Dari sisi mana kedurhakaannya? Tidak mau mengambil pilihan Allah dan Rasulnya. Ya, makanya semakin kita belajar, semakin kita paham. Semakin kita paham. Seorang ulama Ahlussunnah, Imam At-Tusturi, Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya, beliau mengatakan, man kana iktida'uhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang panutannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada orang Islam yang panutannya bukan Nabi? Kalau ada orang Islam panutannya bukan Nabi, wah ini orang punya masalah ini. Jadi Imam At-Tusturi, Sahal bin Abdullah mengatakan, ya, siapa yang panutannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun fi qalbihi ikhtiyarun
maka dalam hatinya tidak akan pernah ada sebuah pilihan li syai'in minal asya, dari sebuah perkara, ya, tidak akan ada dalam hatinya sebuah pilihan dari sebuah perkara, wala yajulu qalbuhu siwa ma ahabballahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan pilihannya tidak akan, atau hatinya tidak akan memilih sesuatu kecuali apa yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jadikan Nabi sebagai contoh, pasti pilihan kita apa? Pilihan kita apa? Apa yang Allah cintai dan apa yang Rasulullah cintai. Apa yang Allah dan Rasul cintai? Ya yang dia perintahkan, berarti dicintai. Apa yang dia larang? Apa yang dia benci? Yang dia larang. Salah satu contohnya tadi yang saya sebut. Man arada ayyan soha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin memberi nasihat kepada orang yang punya kekuasaan, bukan cuma khalifah, punya kekuasaan yang memimpin kaum muslimin, iya kan? Dia ingin memberi nasihat, maka jangan dia sebarkan di depan umum, jangan dia sampaikan terang-terangan. Berarti Nabi larang, jangan, kan? Jangan berarti larangan. Berarti kalau larangan, berarti Nabi tidak suka. Apa yang Nabi suka? Berarti yang sebaliknya. Apa yang sebaliknya? Tadi Nabi bilang, ajak dia bicara diam-diam, ajak dia bicara empat mata, kemudian beri nasihat. Kalau misalnya diterima, ya itulah targetnya. Kalau tidak diterima, kita sudah tunaikan kewajiban. Selesai. Nggak ada yang rusak, nggak ada yang kita korbankan. Kita tidak mengorbankan rakyat. Kita tidak mengorbankan siapapun kaum muslimin. Kita tidak mengganggu kaum muslimin. Kita tidak mengganggu perekonomian dan banyak hal yang kita tidak ganggu. Ya? Tayyib. Nah itu namanya membela orang banyak. Tidak ada yang dia ganggu, tidak ada yang dia rusak. Ya itulah. Itu nasihatnya Nabi. Jelas di situ mana yang Nabi cintai dan mana yang Nabi benci. Orang yang menjadikan Nabi sebagai contoh, maka pasti dia akan melakukan apa yang Nabi suka. Yang Nabi suka yang tadi itu yang Nabi suka. Maka kita lakukan. Sekarang kita diuji. Apakah kita benar mengikuti Nabi, menjadikan Nabi sebagai panutan atau tidak? Gitu kan? Caranya gimana menjadikan Nabi sebagai panutan? Tadi sudah disebutkan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Apa dia bilang? Bahwa kalau Anda menjadikan Nabi sebagai panutan, maka Anda akan mengikuti dan memilih apa yang Nabi sukai, apa yang Allah sukai. Nah, sebenarnya mudah sebenarnya. Tapi itulah hawa nafsu. Ketika kita sampaikan ini kepada orang lain, nah sudah macam-macam sudah tuduhannya. Padahal kita cuma menyampaikan hadis. Anda mau ikut ya, alhamdulillah. Tidak ikut ya keterlaluan, gitu kan? Udah kita sampaikan, kewajiban kita cuma menyampaikan. Gitu. Kita nggak memaksa, tapi apa? Ya itu tuduhan macam-macam. Banyak sekali komentar-komentar. Maka sekarang kalau kita bikin yang kayak gini, udah komentarnya luar biasa. Ya, saya nggak tahu nanti komentar di live kita ini gimana. Tapi mudah-mudahan komentarnya baik-baik. Karena kita cuma menyampaikan, ikut Nabi, gitu kan? Ikut Nabi dalam segala hal, supaya aman, tenang, damai. Dan Allah tidak tidur. Allah lihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah jaga kita. Ya, Allah jaga kaum muslimin. Tapi syaratnya apa? Supaya Allah jaga kita, tolong kita. Apa syaratnya? Kita tolong Allah. Gimana caranya? Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian dan akan menguatkan kedudukan kalian. Kedudukan kita akan kuat dan kita akan dapat pertolongan dengan syarat kita menolong Allah. Caranya taat Allah, taat Rasul. Gampang. Belajar, taat, selesai. Kemudian tadi yang paling penting, Masya Allah, saya selalu ingat nih kalimat, wasbiru, sabarlah kalian. Sabarlah kalian. Dan ini sama dengan ucapan Nabi. Sama dengan ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nasihat Nabi kepada orang-orang yang nanti ya akan berada dalam fitnah. Apa kata Nabi? Isbiru hatta talqauni bil haud. Ya, sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku nanti di telagaku di akhirat, gitu. Sabarlah kalian di atas sunnah.
Di atas sunnah berarti di atas nasihat Nabi. Ya, bukan sabar di atas provokasi seorang provokator. Bukan. Tapi sabar di atas nasihat Nabi Muhammad SAW. Sabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau kita ditanya kenapa tidak lakukan itu, jawab, ini jawaban semua. Kita suruh taat sama Allah, kita suruh taat sama Nabi. Nabi mengatakan begini, Allah berfirman begini. Udah. Jelas semuanya. Jelas? Insyaallah. Taib. Oleh karena itu sekali lagi sabar, sabar dan sabar. Kita kadang gini, kita merasa bahwa kita mampu merubah kejelekan sendiri. Satu. Yang kedua, kita kurang yakin bahwa jika kita taat kepada Allah, gitu kan, maka Allah yang akan merubah kejelekan itu. Dan itu sudah usaha. Jangan dianggap orang yang misalnya tidak menjelek-jelekkan pemerintah, berarti dia tidak punya usaha untuk memperbaiki pemerintah, memperbaiki rakyat. Tidak sama sekali. Ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya dalam segala hal, termasuk dalam masalah ini, itu usaha, itulah perjuangan. Dan ini perjuangan berat. Karena tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Sedikit yang bisa melakukan itu. Sabar di atas apa? Sunnah. Dan itu perjuangan, itu jihad. Sabar di atas sunnah. Ya kan? Apa yang Allah akan berikan? Allah akan berikan kebaikan ketika kita sabar di atas sunnah. Dalam masalah akidah juga seperti itu. Ketika banyak pendapat-pendapat dalam masalah akidah, kita sabar di atas sunnah. Bagaimana Nabi menjelaskan akidah, begitu kita. Bagaimana Allah menjelaskan tentang akidah, begitu kita. Ini masalah yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, maka Nabi sebutkan, sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku nanti di telagaku, telaga Al-Haud. Al-Haud, telaga Al-Kautsar. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang ikut sunnah itu perkara yang berat. Maka perlu ada kesabaran. Baik. Kemudian disebutkan tadi bahwa orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, maka dia sesat di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini perjuangan. Ya. Memperbaiki kerusakan dalam hal ini misalnya pemerintah itu tidak harus dengan cara turun ke jalan. Tidak harus. Mungkin itu dianggap orang satu cara, tapi bukan itu satu-satunya cara. Karena Allah dan Rasulnya telah menyebutkan caranya. Ya kan? Nah, maka apa yang kita lakukan dengan tidak turun ke jalan misalnya, tapi kita tetap memberi nasihat dengan diam-diam kepada pemerintah, tidak merusak kejelekan mereka, tidak mengumbar kejelekan mereka di mana-mana, ya, maka itu kita telah melakukan usaha. Kenapa? Karena itulah yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Sudah? Nah, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan kepada mereka apa? Keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya takwa. Ketika kita belajar, kita paham, kita amalkan. Masalah ini Nabi bilang begini, kita amalkan. Masalah ini Nabi bilang begitu, kita amalkan. Maka itu adalah ciri dari sebuah ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ciri sebuah ketakwaan. Nah, kalau itu sudah kita lakukan ketakwaan ini, dan itu adalah manifestasi dari sebuah keimanan, maka apa yang Allah berikan? Allah akan berikan keberkahan. Jangan dipikir orang enggak melakukan tindak kekerasan seperti itu dengan tenang-tenang saja. Apa yang dia lakukan? Mendoakan pemerintah, ya Allah berikan kebaikan kepada pemerintah, berikan kebaikan kepada mereka. Ya Allah tunjukkan kebaikan, hidayah kepada pemimpinku. Ya Allah jaga kesehatannya. Ya Allah, dan seterusnya, beri dia hidayah. Ini kan sesuatu yang dianjurkan. Doakan mereka, mendoakan kebaikan. Ya, sambil terus memberikan masukan-masukan dengan cara yang tidak menyelisihi apa yang diinginkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ayat selanjutnya, surah Al-Hujurat ayat 1.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi kita dilarang mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau ada Allah dan Rasulnya sudah putuskan sebuah keputusan, nah itu kita. Jangan didahului. Jangan didahului. Ya, cari dulu keterangan. Bagaimana Allah memerintahkan dalam masalah ini? Bagaimana Nabi mencontohkan dan memerintahkan dalam masalah ini? Kita cari dulu keterangannya. Ya kan? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan lancang. Allah bilangnya begini, kamu bilangnya begitu. Rasul maunya begini, kamu maunya begitu. Selalu berbeda, menyelisihi. Ini lancang kepada Allah dan Rasulnya. Maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika Anda ingin menyebutkan sebuah riwayat misalnya Al-Qur'an atau hadis, lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya mengamalkan ayat dan hadis itu. Lihat pengamalan mereka. Jangan kita pahami sendiri kemudian kita tidak melihat bagaimana mereka mengamalkannya. Lihat pengamalan mereka. Ya, sehingga kita tidak tersalah di dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini, jangan lancang, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau ada Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah keputusan, sebuah perkara, maka itu yang kita lakukan. Itu yang kita ikuti. Ya. Kemudian ayat yang terakhir ini, ayat yang terakhir, surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-Hasyr ayat 7, ini ayat terakhir. Enggak tahu sudah berapa ayat ya kita ya. 1, 2, 7, 11 ayat semua. Ini ayat terakhir yang ke-11. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasul bawa, ambil. Apa yang dikerjakan Nabi, ambil. Apa yang Nabi datang kepada kamu dengan itu, ambil. Fakhudhuh, ambillah. Laksanakanlah. Ya, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dia larang untuk kalian, tinggalkan. Apa saja yang Nabi larang, tinggalkan. Jangan dengarkan ocehan orang yang tidak jelas dari mana dia dapatkan pendapatnya itu. Kalau jelas Nabi melarang, tinggalkan. Dan ini perintah Allah. Maka meninggalkan apa yang Nabi larang menunjukkan kita mengikuti perintah Allah. Tinggalkan. Fantahu, berhenti kamu. Jangan lagi lakukan. Jadi ketika kita sedang melakukan apa? Perkara yang Nabi dan Rasulnya tidak mencintai itu, lalu kita dengar ada hadisnya, ada ayatnya, ada yang orang sampaikan, langsung berhenti. Langsung berhenti. Letakkan, tinggalkan. Seperti itu yang kita lakukan sebagai seorang mukmin. Tinggalkan itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan ikuti hawa nafsu, bertakwa kepada Allah. Jangan ikuti akal pikiran kita yang terbatas itu. Tapi yang kamu ikuti adalah Allah, taat, takwa kepada Allah. Tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Rasulullah, taat kepada Allah. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti keinginan kita yang tidak jelas. Dari mana asal keinginan itu? Dari bisikan-bisikan, dari pengaruh-pengaruh dan lain sebagainya. Tinggalkan. Innallaha syadidul iqab, karena sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, siksaannya sangat keras. Ancaman siksaan. Tinggalkan, meninggalkan apa yang Nabi perintahkan, melaksanakan apa yang Nabi larang, oh, siksaan. Masya Allah. Ini semua ayat-ayat. Bukan cuma 11 ya. Banyak sebenarnya. Cuma ini sampel 11 ini. Contoh untuk kita. Sebenarnya banyak. Tapi 11 ini, Masya Allah, sudah sangat menggetarkan hati seorang mukmin, ya, membuat mereka takut untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya. Harusnya. Satu ayat saja membuat kita takut. Karena di dalamnya ada ancaman. Di dalamnya ada tawaran kebahagiaan. Wa ulaika humul muflihun, disebutkan dalam surah An-Nur ayat 51 ya, kita sebutkan sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan surga.
ada tawaran dari Allah, ada ancaman dari Allah, dan seterusnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi ayat-ayat tadi. Ini sudah sangat, waduh, luar biasa. Kita sudah harusnya takut kepada Allah. Ngeri, nggak main-main nih, ngeri. Ya, ngeri sekali. Maka karena sulitnya kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang memang ya seperti itu, yang sulit untuk diberi nasihat, ya paling tidak kita sendirilah yang memperbaiki diri. Ibda binafsik, ya mulai dari diri kalian sendiri. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Ya kita pelan-pelan memperbaiki. Kita memperbaiki, perbaiki dari akar rumput, perbaiki dari bawah, dari masyarakat. Ya, pahamkan kepada mereka tentang sunnah. Tayyib. Pelan-pelan. Kalau akar rumput ini membaik, insya Allah akan memperbaiki batang dan ranting serta dahan yang tumbuh dari pohon tersebut. Perbaiki akarnya. Ya, dan kita sekarang berada di akar rumput itu, maka kita memperbaiki akar rumput tadi. Ketika akar rumput itu kuat, ya baik, bagus, maka akan memperbaiki bagus itu. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah mempermisalkan kalimat yang baik itu seperti ucapan yang baik. Apa? Ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Ya, asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menancap ke bawah kuat dan rantingnya, dahannya menjulang ke atas. Itulah pohon yang baik. Maka kita diperintahkan untuk memperbaiki ini akar rumput tadi. Perbaiki masyarakat dan seterusnya. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada semuanya. Baik, kemudian disebutkan ila ghairi dzalik minal ayat allati qarana Allah azza wa jalla rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihi, ya, wa wasalaha bi faridatihi. Ya, dan ayat-ayat yang banyak sekali, kata penulis di sini, ayat-ayat yang masih banyak sekali, bukan cuma 11 ya, masih banyak yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya, dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Rasul, taat kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini mutalaziman, saling ada konsekuensi keduanya. Ya, ada konsekuensi keduanya. Konsekuensi taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul. Konsekuensi taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Nggak bisa, saya cuma taat sama Allah, sama Rasul tidak. Nggak bisa. Kedua-duanya. Saya cuma taat sama Rasul, sama Allah nggak bisa juga. Kedua-duanya. Karena ada saling melazimkan, saling konsekuensi. Ya. Taib. Kemudian bahkan wawasalaha bi faridatihi. Bahkan Allah menyampaikan hal tersebut sampai kepada sebuah kewajiban, wajib hukumnya mentaati Allah dan Rasulnya. Wa ja'ala amrahu, ya, ka amrihi. Allah menjadikan perintah Nabi seperti perintah Allah. Sama-sama harus ditaati. Taib. Wa ta'aqqabaha bil wa'idi syadid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak taat tadi dengan wa'id, dengan ancaman yang sangat keras, syadid, ancaman yang keras. Sudah disebutkan ancaman yang keras. Innallaha syadidul iqab dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang Rasul bawa ambil, kemudian apa yang dia larang kamu berhenti, jangan lakukan lagi. Kemudian disebutkan di situ, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, keras siksaannya. Hati-hati. Kita tidak taat sama Nabi itu ada siksaan tersendiri itu. Ya. Bagaimana? Ya udah nanti dirasakan sendirilah bagi orang yang tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Setiap ada perbuatan yang kita mau lakukan, tanya dulu, ini ada nggak perintahnya dari Nabi? Ada nggak contohnya? Ada nggak rekomendasi dari Nabi? Kalau ada, tafadhol, silahkan lakukan. Kalau tidak ada, berhenti, jangan lakukan. Sampai ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang masalah tersebut. Apalagi kalau misalnya sebuah perkara ada larangannya, udah tinggalkan, langsung tinggalkan. Ya nggak usah dengarkan penjelasan orang-orang yang jauh dari agama atau tidak menjelaskannya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wazajru, dan ada peringatan. Wat tahdidu, ya,
liman hada an amrihi, bagi orang yang melampaui batasan atau menentang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kharaja an taatihi, lalu keluar dari ketaatan kepada Nabi, au wajada fi nafsihi harajan mimma min qadiyatihi, atau dia keluar, masya Allah, atau mencari jalan keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, dia masih cari keputusan yang lain, au ibtada'a fi sunnatihi, atau dia melakukan perkara bid'ah dalam sunnahnya Rasulullah, melakukan perkara baru dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, ini menunjukkan hati-hati, benar-benar hati-hati. Ahlus sunnah itu terbimbing dengan sunnah, maka dalam setiap aktivitas yang dia lakukan hendaklah dia senantiasa melirik dan melihat kepada sunnah, ya, senantiasa melihat kepada sunnah. Dan tadi saya ingatkan lagi untuk bersabar. Allah dan Rasulnya ingatkan kita untuk bersabar, terutama di zaman fitnah, ya, sekarang ini di akhir zaman seperti ini, maka fitnahnya lebih besar lagi, ya, besar fitnahnya. Dan pengaruh juga kadang datang dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, kepada ilmu, ya, akhirnya banyak orang yang terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, seperti perkara-perkara bid'ah misalnya, ya, perkara-perkara yang Nabi tidak lakukan, dia lakukan. Dia jelas tahu Nabi melakukan yang ini, tapi dia melakukan yang itu, padahal dia tahu Nabi melakukannya yang ini. Kenapa bukan yang ini yang dia lakukan? Kenapa yang itu? Kenapa bukan Nabi yang dia ikuti? Ya, inilah diuji seorang dengan fitnah yang ada sekarang ini. Taib. Kemudian Imam Ibnu Battah mengatakan, qala Ibnu Battah, berkata Imam Ibnu Battah, suila Sahal Ibnu Abdullah At-Tusturi. Imam At-Tusturi, Sahal bin Abdullah, ditanya. Beliau ini seorang ulama yang meninggal tahun 283. Ada mengatakan 273 dan ada yang mengatakan 293. Jadi ada 3 pendapat. Tapi wallahu alam yang kuat 283 Hijriah. Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Nah, ketika beliau ditanya, ya, an syara'il Islam, ditanya tentang syariat Islam, faqala, maka beliau mengatakan, jadi ditanya apa itu syariat Islam, maka beliau mengatakan, wa qala al ulama'u fi dzalik wa aktsaru walakin najma'uhu kullahu bi kalimatain. Dia mengatakan pendapat para ulama tentang masalah itu banyak sekali. Akan tetapi saya kumpulkan itu seluruhnya dalam 2 kalimat, maksudnya 2 ayat. Inilah kesimpulan syariat Islam. Syariat Islam itu apa, gitu kan? Kata dia, banyak pendapat ulama, banyak sekali. Tapi dari banyaknya itu, kata Imam At-Tusturi, saya simpulkan cuma 2. Jadi semua yang banyak itu kembali ke 2 ayat ini. Pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Itu tadi ayat terakhir yang kita baca, ya. Surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang dari Rasul ambil, dan apa yang dia larang kamu berhenti, jangan lakukan. Itu 1. Ya. Taib. Itu 1. Atau afwan. Ini satu ayat ini dijadikan oleh beliau 2, ya. Apa yang ada datang Rasul ambil, 1, ya. Apa yang dia larang tinggalkan, berarti 2 di situ. Berarti itulah syariat Islam. Namanya saja Muslim. Muslim itu apa? Muslim itu orang yang menyerahkan diri, pasrah. Kayak orang perang tiba-tiba diangkat bendera putih, udah nyerah. Kita ini sudah nyerah sama Rasulullah. Nyerah, udah, apapun yang Nabi ingin, udah kita ikut. Itu Muslim namanya. Makanya benar. Berarti 2 yang kita lakukan. Pertama, apa yang datang dari Rasul lakukan, dan apa yang dia larang berhenti, jangan lakukan. Itulah ciri orang pasrah, menyerahkan diri. Maka dialah Muslim. Muslim kan artinya menyerahkan diri. Istislam, menyerahkan diri, gitu. Ya udah, apa yang Nabi perintahkan ikut, apa yang Nabi larang tinggalkan. 2 kalimat. Tsumma najma'uhu kullahu fi kalimatin wahidah.
Dan kemudian dari dua kalimat itu semuanya, dari banyak jadi dua kalimat, itulah syariat Islam. Dari dua kalimat itu disimpulkan satu kalimat dalam satu ayat. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Satu. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Selesai. Itulah syariat Islam. Taat kepada Rasul. Taat di sini berarti melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau itu dia lakukan taat kepada Rasul, maka sungguh, kata Allah berfirman, maka sungguh faqad, maka sungguh atau Allah, dia telah taat kepada Allah. Ini Allah yang bilang, Allah yang berfirman. Kalau kamu taat kepada Rasul, kamu taat kepada Allah. Jangan main-main dengan hadis, dengan sunnah. Karena sunnah itu menguji kita, mengetes kita. Ya kan? Apakah kita taat kepada Allah atau tidak? Karena ujian kita itu adalah ketaatan kepada Rasul. Jika kita benar cinta dan taat kepada Allah, maka kita pasti akan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap ada sunnah kita dapat, kita baca, kita dengar, disitulah kita diuji. Kamu taat enggak sama Rasul? Kalau kamu taat sama Rasul, berarti kamu telah buktikan kamu juga taat sama Allah. Tapi kalau kamu tidak taat kepada Rasul, kamu tinggalkan pendapat Rasul, sarannya Rasulullah, ide-ide Rasulullah atau apa ya, sabda-sabda beliau yang beliau sampaikan kepada kita dan banyak hal, ya, kemudian kita tinggalkan, maka kita sama saja tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak baca sunnah, banyak-banyak baca hadis, banyak-banyak baca buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalamnya penuh dengan qala Allah wa qala rasuluh. Inilah ilmu. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluh. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah, itu ilmu. Jadi buku yang isinya ilmu adalah buku yang isinya firman Allah, sabda Rasulullah. Penuh dengan itu. Kita biasa kalau semakin banyak ayatnya malas baca ya. Padahal itulah ilmu. Banyak hadisnya malah kita malas baca. Kita senang kalau pendapat-pendapat orang. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Kita anggap ini orang berarti objektif. Itu bukan ilmu. Ilmu itu ketika dihiasi dengan firman Allah dan sabda Rasul. Karena itu dasar ilmu. Semua ilmu berasal dari dua hal itu, dari Quran dan Sunnah. Semua ilmu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah bukan ilmu namanya. Bukan ilmu namanya. Dan itu tertolak. Semua harus sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam At-Tusturi setelah mengatakan bahwa syariat Islam itu kesimpulannya cuma satu, dari banyak disimpulkan jadi dua, dari dua menjadi apa? Satu. Apa tadi? Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, faman yuti'ir Rasul fi sunnatihi, siapa yang mentaati Rasul pada sunnah beliau, faqad ata Allah fi faridatihi, maka sungguh dia telah mentaati Allah pada hal yang diwajibkan kepadanya. Jadi intinya satu, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ucapan lain dari Imam At-Tusturi beliau mengatakan, beliau sebutkan usuluna sittatu asya. Dasar-dasar kami dalam beragama itu ada 6, kata beliau. Dasar-dasar kami dalam beragama itu ada 6 jumlahnya. Satu, kata Imam At-Tusturi, satu, ini tambahan yang ada di buku, karena ini penting saya sampaikan. At-tamassuk bi kitabillahi, ya, wal iktida'u bi sunnati rasulih. Satu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan mencontoh sunnah Rasulullah. Satu. Itu dasar-dasar dalam beragama. Apa tadi? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan mencontoh atau mengikuti, meneladani sunnah Rasulullah. Yang kedua, wa aklul halal, makan makanan yang halal. Ini yang kedua. Ya, mencari pekerjaan yang halal. Yang ketiga, waqaful adha,
menahan diri mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Ini dasar yang ketiga. Ya kan? Yang keempat, wajtinabul atham, meninggalkan dosa-dosa. Meninggalkan dosa-dosa. Yang kelima, wat taubah, bertaubat kepada Allah. Sisa berapa? Satu. Wa adaul huquq. Dan yang keenam atau yang keenam adalah menunaikan hak. Menunaikan hak seorang muslim, menunaikan hak seorang suami misalnya, menunaikan hak seorang istri, menunaikan hak orang lain. Dan juga menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hak, termasuk hak kepada Allah. Haknya Allah kita tunaikan. Untuk kita ibadahi dan kita tidak menduakannya dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Ya? Baik. Ya, mungkin sementara sampai situ. Ini sudah masuk kepada dasar-dasar atau dalil-dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW, ya kan? Yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti sunnah. Tapi insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau kita bahas ini nanti terpotong, kita cuma bisa 1-2 ya. Tapi nanti insya Allah akan kita sebutkan dalil-dalil dari apa? Dari sunnah dan athar. Athar artinya riwayat dari para sahabat, riwayat dari para ulama dan yang lainnya. Jelas insya Allah? Taib. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan dari semua yang saya sampaikan, saya cuma ingin menasihatkan satu saja, nasihat untuk semuanya. Yaitu apa? Bersabarlah kalian di atas sunnah. Itu kesimpulannya. Bersabarlah kalian di atas sunnah. Kesabaran kita di atas sunnah akan berakhir dan berujung kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Dan jangan peduli dengan omongan orang-orang yang mengajak kita, memprovokasi kita untuk meninggalkan sunnah, sekecil apapun itu. Para sahabat Nabi SAW, sekecil apapun sunnah itu, mereka tetap berusaha untuk mengikutinya. Apalagi sunnah-sunnah yang sifatnya besar, sunnah-sunnah yang melibatkan orang lain misalnya, sunnah-sunnah yang berbicara tentang kehormatan orang lain, maka ini lebih harus diperhatikan karena melibatkan orang lain. Ya, semoga Allah menjaga kita semua dan kita berdoa sebagaimana doa Imam Ahmad. Ya, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.